Perkenalkan nama saya Christian Ferry dengan NIM F181221044. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah klub Brighton and Hove Albion dan starting eleven mereka pada musim lalu, pada musim 2022-2023, di mana pada musim lalu ini Brighton ini mampu finish ke peringkat 6, di mana kita tahu sebenarnya Brighton ini merupakan klub papan tengah di Liga Inggris ya. Namun dengan beberapa pemain andalan mereka yang tampil sangat bagus musim lalu, mereka mampu finish ke peringkat 6 dan masuk ke zona Liga Eropa. Baik, langsung saja kita ke starting eleven-nya. Ini dia formasi yang mereka gunakan. Ada 4-2-3-1, 4 eh, dengan 4 back pemain belakang dan 2 pivot di tengah. Kemudian ada 2 penyerang sayap kiri dan kanan dan satu gelandang serang serta ujung tombak dengan satu striker. Oke, kita langsung saja bahas pemain-pemainnya. Kita mulai dari goalkeeper atau penjaga gawang. Ini ada Robert Sanchez, pemain asal Spanyol yang musim lalu bermain sangat baik bersama Brighton. Salah satu kiper build up yang bisa build up dari bawah, di mana di sepak bola sekarang ini sangat membutuhkan kiper build up ya. Bukan hanya kiper yang bisa melakukan save, tapi kiper-kiper diperlukan juga kiper-kiper yang bisa build up serangan dari bawah, membantu penyerangan tim, dan ya tentunya sangat membantu tim. Robert Sanchez, pemain asal Spanyol, masuk juga ke timnas Spanyol, namun menjadi pelapis kedua ya, karena di Spanyol sendiri kiper utamanya ada Unai Simon, pemain asal Athletic Club, bermain di Liga Spanyol, menjadi kiper nomor satu, dan Sanchez di Spanyol menjadi kiper pelapis ya, menjadi kiper nomor dua. Pernah juga dimainkan di Spanyol. Karena penampilan yang sangat baik musim lalu, Chelsea tertarik untuk merekrut Sanchez dari Brighton, sehingga ya Brighton melepas Sanchez ke Chelsea. Musim ini Sanchez bermain di Chelsea ya, namun performanya agak menurun dibandingkan waktu dia bermain bersama Brighton. Mungkin karena sering cedera juga saat di Chelsea. Saat ini masih cedera di Chelsea, sehingga performanya agak menurun akibat dari cedera-cederanya tersebut. Oke, kita lanjutkan ke defensif atau back, pemain belakang ya, defense. Ada 4 defensif. Kita mulai dari right back. Ada uh, Joel Vittelman. Joel Vittelman, pemain asal Belanda ya. Pemain asal Belanda yang musim lalu menjadi andalan juga bagi Brighton, namun beberapa kali cedera ringan sehingga tidak selalu dimainkan ya. Bergantian bersama pemain pelapis karena beberapa cedera, namun saat dimainkan penampilannya sangat bagus, mencetakkan beberapa gol dan assist. Pemain asal Belanda di timnas Belanda, masuk ke skuad Belanda, namun jarang dimainkan ya di Belanda karena di Belanda sendiri right back utamanya itu ada Dumfries ya, pemain asal Inter Milan, pemain sangat baik bersama Inter Milan. Jadi andalan di Belanda, sehingga mungkin Vettelman menjadi pelapis kedua atau pelapis ketiga di Belanda. Namun tetap masuk ke skuad Belanda. Oke, kita lanjutkan ke left back. Kita ke kiri. Left back, back kirinya ada Pervis Estupiman. Pervis Estupiman ya. Pemain ini berasal dari Kolombia, menjadi andalan juga di timnas Kolombia. Eh, di Brighton pemain dengan sangat baik musim lalu, tidak terlalu banyak mencatatkan gol ataupun assist, namun dia ini tipe back kiri yang bertahan ya. Mungkin beberapa kali membantu serangan, namun atributnya lebih ke atribut bertahan yang sangat baik ya. Sehingga seimbang ini Brighton, yang kanannya menyerangnya baik, yang kirinya agak lumayan bertahan dengan sangat baik. Jadi seimbang gitu.
Oke, kita lanjut ke dua center back tengah. Yang pertama adalah Lewis Dunk, kapten kesebelasan Brighton, pemain asal Inggris, bermain sangat baik bersama Brighton, sangat solid musim lalu bersama Brighton. Eh, Pemain Inggris mampu tembus ke skuad Inggris juga karena penampilan yang sangat baik musim lalu. Dia mampu tembus ke skuad Inggris ya. Namun masih jarang dimainkan ya di Inggris karena kita tahu stok back Inggris juga masih ada beberapa pemain yang bagus. Harry Maguire, John Stones masih menjadi andalan di lini tengah lini belakang Inggris. Kita lanjut ada Adam Webster, pemain asal Inggris juga, bermain sangat solid bersama tandemnya Louis Dunk, bersama seniornya ya, Louis Dunk di lini belakang Brighton. Namun walaupun penampilan sangat bagus, Webster tidak mampu tembus ke skuad Inggris ya, karena seperti yang saya bilang tadi banyak sekali stok center back Inggris yang masih banyak pemain-pemain bagus sehingga susah buat Webster tembus ke skuad Inggris. Oke, kita lanjutkan ke midfielder, gelandang tengah. Ini ada dua gelandang tengah, dua pivot yang digunakan Brighton. Pertama ada Pascal Gross. Ini pemain asal Jerman ya. Kita tahu sendiri kalau main tengah asal Jerman, ya kita sudah tahu lah kualitasnya seperti apa. Bermain sangat baik bersama Brighton, menjadi andalan di lini tengah untuk Brighton mengalirkan bola, mengatur serangan. Tembus juga dia ke skuad Jerman. Pernah juga dimainkan bersama skuad Jerman, namun mungkin agak susah bersaing di starting eleven ya, karena seperti kita tahu juga gelandang-gelandang Jerman, Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, sekarang lagi Florian Wirtz, itu pemain-pemain luar biasa sehingga mungkin agak susah buat Kroos untuk masuk ke starting eleven atau 11 pertamanya pemain Jerman. Oke, kita lanjutkan ke tandemnya. Tandem pivot Gross ada Moises Caicedo. Ya, Moises Caicedo ini musim lalu sangat hangat diperbincangkan karena penampilannya yang sangat baik. Pemain asal Kolombia, menjadi andalan juga di timnas Kolombia ya. Mungkin tak tergantikan di timnas Kolombia di lini tengah. Moises Caicedo musim lalu bermain sangat baik sehingga eh, salah satu klub besar dari Liga Inggris juga tertarik, yaitu Chelsea, untuk merekrutnya dengan harga yang sangat-sangat fantastis, dan juga tentunya itu menjadi perbincangan hangat pada musim lalu. Brighton melepas Caicedo ke Chelsea dengan harga 100 juta euro ya. Sangat-sangat mahal sekali dengan kualitas Caicedo. Kalau jika kualitasnya masih seperti saat dia bermain di Brighton, mungkin tidak terlalu gimana gitu dengan harga 100 juta euro. Namun dengan performanya yang sekarang di Chelsea, benar-benar 100 juta euro ini benar-benar kemahalan buat kualitas seorang Moises Caicedo. Di Chelsea saat ini Caicedo eh, benar-benar menurun ya, agak menurun performanya. Mungkin ya masih belum klop juga dengan beberapa pemain Chelsea, namun ya sudah semusim berlalu masih saja sepertinya memang performanya masih menurun ya. Oke, kita lanjut saja. Ini dia ada forward, ada tiga pemain, right wing forward, attacking midfielder, dan left wing forward. Kita mulai dari left wing forward, penyerang sayap kiri ya. Ada Ansu Fati. Ansu Fati ini merupakan pemain yang sangat-sangat bersinar dulunya di Barcelona ya. Apalagi saat-saat Messi cabut dari Barcelona, Ansu Fati ini benar-benar eh, dikatakan the next Messi pada saat itu karena performanya yang sangat bagus. Namun setelah dihantam cedera yang sangat lama, performa Ansu Fati benar-benar menurun drastis.
benar-benar menurun drastis, sehingga ya untuk mengembalikan performanya Barcelona meminjamkan Ansu Fati. Kemudian Brighton ya tertarik dengan Ansu Fati, sehingga Brighton minjam Ansu Fati pada saat itu. Ya, dan keputusan Brighton tepat karena Ansu Fati di Brighton juga performanya mulai membaik lagi, dan kita bisa lihat menjadi andalan juga bagi Brighton di musim lalu yang membantu Brighton. Ansu Fati ini sangat fleksibel di lini depan ya, bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, bisa juga di attacking midfielder di belakang striker. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Daud. Muhammad Daud ya, pemain asal Spanyol. Pemain asal Spanyol musim ini karena performa apiknya bersama Brighton musim lalu, musim ini dia dijual ke Stuttgart ya. Tentunya menguntungkan Brighton, dijual ke Stuttgart eh, dan ya masih sangat membantu di Stuttgart, menjadi andalan juga, membantu Stuttgart ke posisi 3 ya di Liga Jerman. Seperti kita tahu Stuttgart juga klub papan tengah sebenarnya, namun ya dengan beberapa pemainnya yang bermain dengan sangat baik, mampu membuat Stuttgart finish di peringkat 3 sekarang ya. Dan salah satunya itu Muhammad Dahoud ini yang bermain sebelumnya untuk Brighton dan bermain juga sangat bagus bersama Brighton. Pemain asal Spanyol tidak tidak tembus ke skuad Spanyol ya, karena seperti kita tahu banyak sekali stok pemain-pemain Spanyol yang lain, gelandang-gelandang serang pemain Spanyol masih banyak yang bagus, sehingga susah buat Dahoud tembus ke skuad utama Spanyol. Oke, kita lanjutkan ke right wing forward atau sayap kanan ya, penyerang sayap kanan. Ada Kaoru Mitoma. Ini musim lalu benar-benar luar biasa, musim luar biasa Mitoma. Benar-benar diperbincangkan, hangat diperbincangkan, menjadi incaran beberapa klub besar juga Mitoma musim lalu. Sangat-sangat bagus permainan yang musim lalu, mencatatkan banyak gol dan assist. eh Dribblingnya ya, eh, karena Mitoma ini seperti yang kita tahu, eh, sebelum memulai karir profesionalnya sebagai sepak bola, ia menyelesaikan studinya dulu, menyelesaikan kuliahnya, eh, dan salah satu skripsinya itu kalau tidak salah itu ada pokoknya berhubungan dengan dribbling, bagaimana how to dribbling dan sebagainya melewati musuh, cantumkannya dalam skripsinya, dan saat di lapangan itu benar-benar ia praktekkan. Dia kalian menonton bagaimana permainan Mitoma itu, dia benar-benar dribblingnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah untuk dilihat. Dribbling, kecepatan, akselerasinya. Kaoru Mitoma, pemain asal Jepang, menjadi andalan juga di Jepang, di mana pada saat itu ya membantu Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol ya di grup, karena mereka satu grup waktu itu waktu Piala Dunia, membantu Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol, benar-benar luar biasa. Dan sempat juga bermain menghadapi Indonesia waktu itu di pergelaran Piala AFC. Waktu itu sempat cedera, namun saat menghadapi Indonesia, Mitoma sudah bisa dimainkan ya. Benar-benar Jepang menurunkan skuad terbaiknya waktu itu saat lawan Indonesia. Sepertinya Jepang sedikit ketar-ketir waktu itu ya saat menghadapi Indonesia. Oke, itulah dia tadi forward. Kita lanjut ke center forward atau penyerang tengah atau ujung tombak atau striker dari Brighton yang menjadi andalan musim lalu. Ada Evan Ferguson, pemain asal Irlandia, mencatatkan beberapa gol sangat-sangat fantastis musim lalu. Sebenarnya Ferguson ini pemain pelapis ya, pelapis kedua, karena striker utama mereka Brighton musim lalu itu Welbeck mengalami cedera yang sangat-sangat panjang, sehingga mau tidak mau ya Brighton memainkan Ferguson, dan Ferguson ini benar-benar eh, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Brighton. Bermain sangat bagus bersama Brighton, masih muda.